Pada tanggal 30 Mei 1619, Kerajaan Mataram saat itu dipimpin oleh Jenderal Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang saat sudah berumur 80 dan menderita sebuah penyakit. Saat itu ia memiliki seorang anak tunggal yaitu Abdul Fattah dan seorang cucu Abu Nasar Abdul Qahar yang siap melanjutkan kekuasaannya. Sire Siki Sultan muda di Kesultanan Mataram, dataran Bagugur. Sire bakal mahkota dados Sultan di Kesultanan Puniki. Beberapa saat kemudian karena penyakit yang semakin parah, sang jenderal pun meninggal dunia. Dan kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh Abdul Fattah. Nama Allah, saya nobatkan engkau Abdul Fattah sebagai Sultan di Kesultanan Banten. Apakah kau bersedia? Ya, saya bersedia. Di lain sisi, seorang pria Belanda yakni Jan Pieterszoon berhasil dilantik menjadi gubernur VOC. Saya nobatkan engkau Jan Pieterszoon sebagai Gubernur Jenderal VOC. Apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Dan dia memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Mataram. Dengan dilantiknya aku menjadi gubernur, aku pasti akan lebih mudah untuk menguasai wilayah ini. Oh yes, apa-apa neng. Hati-hati di jalan. Balik langsung sore-sore, ya Ndok? Iya, Mbok. Ya, kalian dari mana mau ngapain? Seldom, we're from Netherlands. Okay, we just want to do info for you. Kami dari Belanda, jadi kami datang ke sini untuk berdagang. Sebentar ya, saya tanya warga sekitar. Ya, coba ajak warga sekitar, ada orang Belanda yang ingin berdagang di sini. Mungkin, Mbak. Loh, Mas, Pak, orang Belanda jauh-jauh datang ke sini. Datang ke sini hanya untuk berdagang. Tidak, pergi, pergi. Fine. If you don't want to do it, we leave right now. Pergi! 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 Ini lah, bang. Oi, pukul. Lihat sekarang desa ini. Kalianlah yang paling lemah. Kamilah yang berkuasa di sini. Cepat serahkan. Tidak, Nyonya, jangan. Ayo bangsa-bangsaku, kita basmi para cucung VOC ku itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada tahun 1628, Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung mengirimkan pasukannya ke Batavia. Serangan ini gagal karena suplai makanan dan banyaknya lubung padi yang dibakar oleh mata-mata VOC.
Tuan. Kami sudah membakar lumbung yang ada di Mataram. Kerja bagus. Terima kasih, Tuan. Sultan Agung merasa bahwa jika VOC tidak disingkirkan saat itu juga, maka akan membawa masalah di masa yang akan datang. Ayo para prajuritku, kita pasti bisa mengalahkan para bajingan itu. Selang beberapa bulan kemudian, Gubernur VOC pun memiliki strategi untuk menghancurkan VOC dari dalam. Ada Pak Tuan memanggil saya, Pak? Bisalah kalian segera mengatur jadwal pertemuan dengan anak sang raja? Aku perlu berbicara dengan dia. Bisa, Pak. Baik, laksanakanlah segera. Siap, ya, Pak. Dengan memberikan tawaran atau bantuan kepada sang anak dari jenderal untuk segera mendapatkan kekuasaan menguasai Mataram. Halo, Mister. Halo Tuan. Silakan duduk. Ada apa Tuan kemarin? Saya sangat khawatir tidak akan mendapatkan kekuasaan di Kesultanan Banten. Bagaimana jika saya bantu Anda untuk mendapat kekuasaan dari tangan ayah Anda? Boleh? Tapi dengan satu syarat. Anda harus memperbolehkan monopoli perdagangan VOC di Banten ini. Tentu, saya setuju dengan syarat itu. Tentu, saya akan membantu Anda. Abu Nasar Abdul Qahar pun tergiur akan tawaran tersebut. Pagi semua. Pagi, Gubernur. Silakan. Gubernur, saya dengar engkau bekerja sama dengan anak dari raja di Balikpapan. Iya, aku memang bekerja sama dengan anak tersebut. Emangnya kenapa? Kenapa engkau lakukan? Bukannya kita berada di tanah ini untuk menguasai tanah ini? Itu hanya bagian dari salah satu rencana. Jika kita membangun relasi dengan keluarga tersebut, maka akan lebih mudah kita untuk mengeserkan kekuasaan mereka. Dengan hal tersebut, kita akan lebih cepat untuk menguasai wilayah itu. Rencana yang bagus. Ada apa, Tuan? Bisakah kalian menculik sang raja? Bisa dia sedang sendiri. Siap, bisa, Tuan. Baik, jika kalian sudah menculiknya, segera bawa ke tempat bersembunyi kita. Siap, laksanakan. Laksanakan. Setelah negosiasinya berhasil, Jan Peterson pun segera menjalankan aksinya dengan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap sang jenderal saat sedang sendiri. Akhirnya kau tertangkap juga. Sekarang tidak akan ada yang bisa menolong. Mengapa kau melakukan ini? Kau ingin tahu mengapa? Anakmu, Abu Nazar, dia menyuruhku untuk mengkudeta kekuasaan ayahnya. Dan kaulah ayahnya. Sayangnya, sang jenderal pun tertangkap dan segera ia dibawa ke hutan tempat para VOC menangkap Sandera. Di sana, ia ditempatkan di bawah sebuah pohon dan diikat begitu saja. Jenderal, jika saja engkau dari awal bisa bekerja sama dengan kami mungkin tidak akan pernah menjauh seperti itu. Tidak semudah itu merebut wilayah kekuasaan. Cuy! Setan Belanda. Baiklah, jika itu yang kau inginkan.
selamat menghabiskan masa hidupmu di sini selamanya. Setelah tertangkap, sang jenderal pun terkejut karena ternyata dalang dibalik penculikan dirinya tak lain ialah adalah anaknya sendiri. Penjaga, apakah saya bisa berbicara berdua dengan ayah saya? Silakan tuan. Mengapa kau melakukan ini semua, nak? Aku terpaksa ya, aku ingin mendapatkan kekuasaanmu lebih cepat. Kau tak perlu melakukan ini semua. Sebenarnya ayah sedang terkena penyakit. Mungkin umur ayah sudah tidak lama lagi. Ayah berniat mewariskan semua kekuasaan ini padamu. Kenapa ayah tidak bilang dari awal? Agar kamu tidak merasa khawatir. Jadi apa yang harus aku lakukan ayah? Kita harus melawan mereka bersama-sama. Baiklah ayah. Setelah menyadari bahwa perbuatannya itu salah, ia segera membantu membebaskan ayahnya dan balik melawan para jajaran VOC tersebut. Saat berhasil melumpuhkan para penjaga, mereka pun segera melarikan. Namun, Jan Peterson pun mencegat mereka dan pertarungan 2 lawan 1 pun tak dapat dihindarkan. Sepertinya ada yang berkhianat di sini. Setan kau Belanda, kami tidak akan menyerahkan tanah ini semudah itu. Ya, terpaksa. Kita harus melakukan ini secara jantan. 2 lawan 1. Kukira itu tidak masalah. Pulanglah ke tempat asalmu. Merdeka! Kira kita bisa bekerja sama. Kenapa kau melakukan ini, ayah? Pertarungan pun dimenangkan oleh Mataram dengan berkobarnya sang jenderal dan berhasilnya Abu Nasar Abdul Qohar membunuh Jan Peterson dan membuat para pasukan VOC mundur dan meninggalkan Mataram. Dengan perginya VOC, para masyarakat pun terbebas dari penindasan yang dilakukan para VOC. Setelah pengorbanan yang dilakukan Abdul Fattah, maka tahta pun turun kepada sang anak Abu Nasar Abdul Qohar. Atas nama Allah, saya nobatkan engkau, Abu Nasar Abdul Qohar, sebagai Sultan di Kesultanan Banten. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Di mana ia melanjutkan tugas sang ayah dalam memimpin dan melindungi Mataram dari berbagai ancaman siapapun. Meninggalnya ayah saya yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua, maka saya anaknya akan melanjutkan tahtanya. Jadi, apakah kami perlu bekerja lagi untuk Belanda, Tuan? Tidak perlu, karena kami telah mengusir para Belanda itu. Jadi kalian sekarang bisa hidup dengan tenang. Merdeka!